ini belum selesai, belum mulai, Ya. mau sidang apa nih? Mediasi. Sidang mediasi. Ribut. Saya baik sih di awal kita Cipika-cipiki lah. baik. Seru tadi malah kayak sahabat lah. Tapi setiap kali disapa juga sama orang-orang saya juga disapa. Baik. Ya. Fine aja. Tadi pertama dari beliau dulu ditanyain sama Pak Hakim, habis itu gantian aku. Sama mediator, habis itu gantian aku. Nah, tadi sih selama aku hanya menceritakan kronologisnya, dan akhirnya beliau bilang kayaknya nggak jadi mediasi deh Pak, langsung sidang aja gitu. Terus, Ya kita lihat nanti ya. kita lihat nanti aja sih, maksudnya Nanti saya juga gupilnya bingung gimana, maksudnya ya? apa ya. Mediasi ya, masih mediasi, nanti dikasih waktu 30 hari. Kalau misalkan hari ini mediasi gagal, ya nanti bisa lanjut persidangan. Ini mediasi yang keberapa? Ini yang mediasi yang, karena kan kemarin diwakili lawyernya, jadi ini untuk yang tatap muka baru pertama ini. Tapi kalau proposal nanti yang saya kasih dan beliau kasih ternyata mungkin tidak match, ya pasti kan akan lanjut ke sidang gitu. Mediasi itu supaya gini loh, disuruh menurunkan ego, disuruh walaupun nggak merasa salah, yuk daripada panjang kita ngobrolin gitu. Tapi kalau ternyata dalam proses mediasi memang ternyata tidak ada kecocokan, ya memang harus lanjut. Yang bisa saya katakan adalah bahwa Bunda, klien saya, sesuai dengan perjanjian bisnisnya dengan penggugat, telah menjalankan semua kewajibannya dengan baik. Yang mungkin memberatkan saya adalah masalah saya membatalkan kontrak. Itu kayaknya sadis banget ya, membatalkan kontrak. Setelah bekerja sama beliau, setelah sampai hari ini saya kerja sama tuh sama orang banyak banget. Dan semua kontrak saya memang setahun. Kalau setahun kita memang cocok dan bagus, kita pasti lanjut lagi. Ibaratnya analoginya gini deh, saya sama Mas Anang pacaran nih. Tapi sebelum kita pacaran, kita ngomong dulu. Nah, nanti kita sebelum pacaran, kalau kita mau putus ngomong dulu ya. Tapi ngomongnya jangan langsung, jangan dadakan. Sebulan sebelum kamu mau putusin aku, kamu kasih tahu aku dulu ya, gitu. Kita sebelum pacaran udah ngomong begitu nih, ibarat analoginya. Karena takutnya banyak yang nggak paham, jadi merasa kok gitu sih dia main batalin kontrak. Nah, setelah setahun, aku ngerasa nggak cocok nih sama Mas Anang, berantem mulu. Mas Anang nyakitin deh, Mas Anang begini deh. Akhirnya saya bilang sebulan sebelum selesai, Mas, putus aja boleh nggak? Soalnya nggak cocok aku sama Mas Anang. Itu analogi simple banget. Nah, menurut saya kalau kontrak setahun tuh sebulan sebelum setahun saya memutusin Mas Anang, kan emang di perjanjian awal begitu. Itu sih. Jadi apa yang prestasinya tuh di bagian mana? Itu yang agak-agak saya Clear ya? bikin saya rada bingung. Ke pengadilan sebenarnya bukan ininya ya, masuk ke pengadilannya yang rada belum pernah kan, ini baru pertama kali ya. Alhamdulillah ditemenin sama suamiku dan kuasa hukum yang luar biasa. Tapi mungkin gini sih, tadi itu ternyata mediasinya pertama aku kan nggak pernah ngikuti proses kayak gini, jadi nggak sekuat yang biasa kesini gitu. Aku belum pernah, jadi saya bawa rombongan loh, malu ya. Kalau yang udah biasa ke pengadilan sendiri aja bisa pede. Kalau aku tuh kayak pertama kali, jadi aduh. Mas Anang support
supportnya gimana sih? Banget. Kenapa? Banget Iya. Supportnya seperti apa nih? Ini buktinya kan datang. Aku bilang yang sabar, ikutin aturan tata tertibnya yang benar. Jangan bicara di luar konteks. Nah, itu paling penting. Bicara gugatan aja. Jangan di luar konteks. Harus tenang. Iya. Jangan gugup. Ya semua pasti bisa berjalan. Jangan berdoa. Ah itu penting. Saya Kalau yakin. bilang Ya, saya yakin Allah tidak akan tidur, pasti akan menolong. Maunya apa sih? Harapannya ya yang terbaik ya. Siapa sih Mas yang mau Ribut-ribut. kalau makanya saya bilang kok bilangnya maksudnya mau ajak ketemu nggak bisa atau apa. Kalau saya diajak ketemu atau dia ke rumah saya nggak pernah bakalan nyuruh ngusir orang untuk pergi loh. Saya pasti ayo masuk ngobrol gitu atau nelfon aja. Mbak begini-gini saya pasti akan welcome gitu. Tapi kan memang tidak ada ke saya ataupun ke suami saya. Jadi kalau tiba-tiba langsung menyelesaikan di pengadilan ya kan ini sudah di luar kuasa saya gitu. Tapi ya harus saya hadapin gitu. Namanya resiko pekerjaan gitu kan. Tapi alhamdulillah saya tuh berpartner dengan hampir 10 orang, 10 kerjaan. Kita pasti ada masalah, pasti ada namanya kerjasama. Tapi semua bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya namanya ada banyak kepala kan gitu. Baru ini yang saya kaget sampai ke pengadilan. Tadi juga habis besuk si Ray, dia menulis surat pernyataan maaf. Ya intinya dia minta maaf kepada Ibu Fairuz, kemudian seluruh masyarakat Indonesia dengan adanya kejadian ini. Ini memang untuk konsumsi publik, jadi nanti juga akan disampaikan ke Fairuz. Jadi intinya di sini saya Ray Utami dengan ini menyatakan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada 1 Ibu Fairuz Arafik beserta keluarga, kemudian 2 seluruh masyarakat Indonesia. Ya pokoknya doain aja, mudah-mudahan aku selalu bisa jadi pribadi yang lebih kuat lagi menghadapi semuanya. Harapan aku pertama minta maaf juga untuk semua teman-teman wartawan. Aku rasa semuanya di sini yang punya keluarga, punya ibu ya, pasti punya sosok saudara perempuan juga. Pasti tahu bagaimana posisinya menjadi aku gitu. Yang selama ini berusaha untuk menguatkan diri gitu kan. Selama ini aku dizolimi. Ya ini gini, waktu aku nangis, waktu aku menderita, kalian kemana? Kenapa kalian ngetawain saya? Terus sekarang udah kayak gini baru nyesel, baru minta maaf. Terus kemarin tuh kemana? Itu jawaban aku gitu loh. Karena kalian nggak tahu apa yang aku rasain. Aku berusaha kuat untuk anak-anak, aku berusaha kuat untuk mama aku. Karena sekarang aku udah nggak ada apa-apa. Aku cuma punya mama yang aku harus kuatin gitu. Kenapa aku nggak mau jawab kalian? Karena aku nggak mau mamaku nonton TV dan ngeliat aku sedih terus. Itu aja. Jadi aku cuma mohon teman-teman doain aku jadi wanita yang kuat. Aku bisa berjalan lagi tegak untuk anak-anak, semuanya untuk suami aku, karena aku kasihan juga sama suamiku yang selalu akhirnya harus jadi memotivasi aku terus setiap hari gitu. Doain aja ya, kemudian aku jadi wanita yang kuat. Dan sekali lagi aku minta maaf kalau pulang ke rumah ngeliat mereka ketawa tuh udah seneng banget. Lihat Fas, lihat Ejas itu udah seneng banget gitu. Terus Dia juga menulis, karena dia seorang wanita, dia juga minta dibantu apabila bisa jadi tahanan luar atau tahanan kota gitu. Intinya ada di surat ini. Pernyataan maaf ya Bang? Iya, pernyataan maaf ke Fairuz. Kemudian pada hari ini karena kebetulan masuk ke 20 hari terakhir penahanan tahap pertama, jadi kami konfirmasi ke penyidik, kemudian mengunjungi si Ray dari jadi kebetulan kami udah dikasih surat perpanjangan penahanan
Jadi terhitung tanggal 1 Agustus sampai dengan 9 September. Jadi diperpanjang 40 hari. Kalau mengajukan sih kita udah lama ngajuin, begitu ditahan udah mengajukan penangguhan penahanan atau peralihan status penahanan kepada Pablo dan Ray sendiri. Tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari penyidik. Ya, memang itu aturan hukum ya. Jadi misalnya dalam penahanan pertama 20 hari, penyidikan belum selesai diperpanjang ya selama 40 hari oleh kejaksaan ya. Kemudian nanti kita lihat ancamannya, dan memang ancamannya itu bisa diperpanjang 30 hari ke pengadilan, nanti akan kita lakukan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.